Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianti dengan NIM 2288-2013, kelas 4A dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran Sejarah yang diampu oleh Ibu Ana Nur Hasanah MPD. Dalam video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana berjalannya proses pembelajaran sejarah dengan materi proses Islamisasi di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang akan memimpin doanya? Ya, baik, dipersilahkan. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, baik ya. Hari ini apakah hadir semua? Atau ada yang absen? Ya, tidak ada ya, semuanya hadir. Baik, hari ini ada yang tahu kita akan membahas materi mengenai apa? Ya, kita akan membahas materi mengenai proses Islamisasi di Banten. Nah, sebelum kita masuk ke materinya lebih dalam, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini, atau apa sih tujuan kita mempelajari dari materi proses Islamisasi di Banten. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah siswa diharapkan dapat memahami dan mampu menganalisis bagaimana jalur masuknya Islam ke Banten. Nah, yang kedua, siswa juga diharapkan untuk dapat memahami bagaimana pola kehidupan masyarakat pada masa Islam di Banten ini. Nah, sebelum itu, Ibu juga akan bertanya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya di sini siapa aja yang sudah pernah ke Banten? Ya, mungkin yang berziarah atau cuma sekedar mengunjungi saja. Siapa yang sudah pernah? Ya, semuanya sudah pernah ya, pasti. Oke, nah di sini kalian pernah menulis kaligrafi? Ya. Atau kalian tahu gak sih kenapa di Banten itu banyak sekali pondok pesantren atau bahkan mungkin madrasah sanawiyah? Dan apa sih alasannya gitu? Ada yang tahu kenapa? Ya, betul. Jadi itu adalah salah satu bukti atau ciri bahwa Islam pernah masuk ke Banten, dan itu adalah salah satu prosesnya. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan terlebih dahulu melihatkan satu video bagaimana proses Islamisasi yang ada di Banten ini, dan kalian bisa menyimaknya ya. Terus aman. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama videonya. Islam di bagian barat Pulau Jawa yang pernah menjadi bawahan Kesultanan Demak pada masa Kesultanan Trenggalek. Banten adalah bagian dari Kerajaan Pajajaran. Sultan Maulana Hasanuddin adalah putra dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon yang menjadi salah satu anggota Wali Songo. Ya, jadi itu adalah salah satu videonya. Diharapkan kalian bisa sedikit untuk memiliki gambaran bagaimana prosesinya seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Nah, kelompok pertama itu kalian akan membahas mengenai jalur masuknya Islam ke Banten, dan kelompok kedua akan membahas mengenai pola kehidupan masyarakat
pada saat Islam. Nah, untuk kelompok 1, kalian bisa membahas materi lebih rincinya itu, misalkan jalurnya melalui perdagangan, perkawinan, dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu ya, bisa kalian lebih rinciin lagi. Nah, untuk kelompok kedua, pola kehidupan masyarakatnya. Nah, pada saat itu bagaimana? Misalkan dari segi kebudayaannya, agamanya yang sebelumnya itu seperti apa, seperti itu, atau juga ekonominya. Nah, kalian bisa membahas itu secara rinci dan lebih detail lagi. Nah, setelah itu nanti kalian bisa presentasikan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Nah, setelah itu kita akan berdiskusi bersama-sama. Nah, sampai sini semuanya ada yang ditanyakan terlebih dahulu atau semuanya sudah jelas mengenai tugasnya? Nah, jika semuanya sudah jelas, silakan kalian kerjakan dan silakan kalian berdiskusi. Baik, jika kalian sudah selesai dalam berdiskusi, silakan maju ke depan. Untuk kelompok mana dulu yang sudah siap? Mau kelompok 1 dulu atau kelompok 2? Ya, kelompok 1 dulu ya yang sudah siap, silakan maju ke depan. Dan untuk teman-teman yang lain, jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan kepada kelompok 1. Dan jika mungkin kelompok 1 kesulitan, bisa nanti Ibu bantu bagaimana untuk menyelesaikannya atau menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Untuk semua kelompok sudah presentasi ya. Apakah kalian di sini ada yang belum puas dengan jawaban-jawaban dari teman kalian atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, jadi penyebaran agama Islam di wilayah Banten ini dilakukan secara intensif ya sejak masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1526 sampai 1570, di mana ajaran Islam itu disebarkan baik di kawasan pesisir maupun di daerah pedalaman. Nah, Maulana Hasanuddin ini merupakan tokoh sekaligus juga penguasa pertama di Banten yang menyebarkan agama Islam. Dalam proses islamisasinya ini dan merebut kekuasaan, tentu ada persaingan politik dan juga penguasa lokal yang saat itu dipimpin oleh Prabu Pucuk Kumun dan Adipati Kerajaan Banten Sunda. Nah, mungkin itu pemaparan atau penguatan materinya dari Ibu. Nah, terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah melakukan presentasinya dengan baik, diskusinya dengan baik, dan juga kalian yang sudah bertanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari temannya. Nah, terima kasih untuk semuanya. Nah, setelah mempelajari materi proses islamisasi ini pada hari ini, dan pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mempelajari materi pola kehidupan sosial, ekonomi, juga kemasyarakatan masa Islam. Nah, baik, mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.